Setelah dijalankan, jadi yang semula itu biayanya itu hanya 100 miliar dolar, setelah 8 tahun biaya yang ditanggung utangnya 2 kali lipat, jadi 200 miliar dolar. Kan itu berarti debt trap ya. Saya miris sekali dengan piring yang disiapkan untuk mereka. Isinya itu nasi putih, kemudian ada semacam sayur gitu ya, kayaknya sayur singkong atau kangkung, kemudian ayam goreng. Dari nasi putihnya aja saya udah miris. Kan komandonya satu, kita nggak bisa begitu kan. Jadi itu harus benar-benar dievaluasi mengenai pertama adalah tujuannya itu seperti apa. Tujuannya sebenarnya apa sih? Kasih makan yang gratis itu tujuannya apa? Nggak jelas kan tujuannya? Dok, silakan dok. Mau mengeksplor yang mana dok? Dari isu-isu yang in the box tapi dibikin out of the box ini. Yang paling in the box itu yang sudah kita bayangkan bahwa Pak Presiden terpilih Pak Prabowo ini nggak bakal mau ke IKN. Ini belum dilantik tanggal 20 Oktober 2024 aja udah membelot kan, nggak mau ngantor di sana. Dan kabar burungnya dari Tempo itu apa, dia punya bocor halus ya. Bocor halus katanya dia akan perintahkan Wakil Presiden Gibran untuk berkantor di IKN. Dia happy di Jakarta. Iya, kalau saya usul biar sekalian bapaknya aja. Nah, iya, saya usul. Kalau gitu tambah usul. Jadi presiden terpilih kan boleh membuat semacam surat keputusan presiden kan? Nah, diperintahkan presiden lama untuk di IKN kan boleh. Oh ya, dikasih jabatan dulu. Diberi jabatan sebagai apalah gitu kan, pendamping wakil presiden atau apa gitu kan bisa ya. Oke, one team press juga bisa di sana. Wakil pendamping wakil presiden gitu. Di kantor di IKN kan bukannya itu cita-citanya. Ini kalau saya bicara tentang IKN kan sebenarnya dari awal sekali ketika pertama kali presiden yang bakal mau lengser ini mengemukakan idenya tentang IKN itu saya terkejut sekali gitu ya, karena sejauh pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya, sebetulnya pemindahan ibu kota itu suatu peristiwa yang sangat besar. Dan kita ini sebagai rakyat itu harus ditanya gitu. Kan nggak ada orang satupun yang bertanya. Artinya pertanyaan itu kan barangkali bisa diwakili oleh DPR nih, kalau DPR emang benar-benar ya menjadi perwakilan dari rakyat kan gitu ya. Itu sama sekali nggak ada. Semua orang menjadi terkejut, apalagi ketika pemilihan letak IKN ibu kotanya itu di suatu tempat yang sungguh-sungguh tak terbayangkan. Ya, tapi saya nggak berani bilang Jin buang anak nanti di penjara kayak Bang Edi. Ya, kita kita nggak boleh bilang itu. Nggak bilang begitu. Cuma pemilihan lokasinya benar-benar tidak pernah terbayangkan oleh kita. Nah, itu out of the box itu pemikiran lokasinya itu. Bukan itu in the box itu. Oh, in the box. In the box. Karena ternyata setelah kita telusuri bersama ini oleh kita semua rakyat maupun para netizen kan, kita kemudian jadi tahu bahwa memang ada sekelompok orang yang memang punya kepentingan atas terpilihnya tempat tersebut, which is itu adalah orang-orang yang menguasai lahan-lahan yang sekarang ini akan dibangun IKN ini kan. Nah, kita jadi tahu. Nah, pada waktu itu ketika ditanya alasan kenapa pemilihannya di Penajem Pasar Utara, itu kan presiden kan belok sana belok sini, sampai kemudian membuat rasionalisasi bahwa di 60 tahun yang lalu kalau nggak salah, presiden pertama Presiden Soekarno memang ingin memindahkan ibu kota di Jakarta ke satu kota di Kalimantan, dan itu adalah Palangkaraya. Dia mengatakan begitu kan. Palangkaraya tempat saya kawin itu. Oh ya, Palangkaraya ya. Jadi, nah Palangkaraya itu titik Katulistiwa di situ, itu kan dipilih oleh Presiden Soekarno. Tapi kemudian setelah sekian puluh tahun, kalau titik Katulistiwa di Pontianak. Pontianak. Palangkaraya ya yang dipilih oleh Presiden Soekarno sama P-nya ya. Pontianak, Palangkaraya. Palangkaraya, Kalimantan Tengah kalau nggak salah ya. Itu dipilih oleh Presiden Soekarno. Tapi mestinya kan kita semua harus bertanya, kenapa kok tidak jadi?
berarti kan ada studi-studi visibility yang dilakukan terhadap Palangkaraya, sehingga pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya itu tidak juga dilakukan oleh Presiden Soekarno, kan begitu ya. Nah, kita semua juga tidak tahu mengapa tidak dilanjutkan. Berarti mungkin visibility studinya kan tidak tidak visible lah gitu ya untuk dipindahkan ke Palangkaraya pada waktu itu gitu kan. Nah, jadi artinya itu kan udah tidak jadi si alasannya Presiden Jokowi ini berarti nggak rasional dong kalau dia menggunakan. Kalau seandainya dia bilang bahwa dia ingin meneruskan cita-cita Presiden Soekarno untuk memindahkan Jakarta, ya pilihannya Palangkaraya. Mungkin kita semua nggak akan protes hiruk pikuk dan sebagainya kan, karena ada dasarnya rasionalisasinya. Barangkali mungkin Presiden Soekarno itu adalah seorang arsitek dan beliau itu adalah seorang yang visioner, melampaui zamannya, pemikirannya. Kita mungkin nggak akan terlalu. Tapi begitu pilihannya ternyata bukan di Palangkaraya, walaupun itu sama-sama Kalimantan, ya kita mesti protes dong. Ada apa nih? Nah, kemudian investigasi kan selama sekitar 3-4 tahun ini kan semua investigasi. Karena beliau kan waktu itu menetapkan tahun 2020. Investigasi, ternyata di balik itu sudah juga kalau nggak salah dikupas di Narasi TV ya, bahwa ada pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap letak Penajam Pasar Utara itu. Dan pihak-pihak tersebut yang mungkin berkuasa ya? Yang mungkin dalam tanda kutip berkuasa atas pilihan yang dilakukan oleh Presiden gitu kan. Itu satu. Lalu apakah tidak ada semacam suatu langkah referendum, bukan referendum, saya nggak ngerti ya bahasa hukumnya, tapi bertanya kepada rakyat atau kemudian diberikan sebuah pertanyaan atau diskusi debat publik gitu loh, debat publik mengenai kalau memang Presiden itu punya rencana untuk memindahkan ibu kota, barangkali kita semua akan setuju kok, karena kita juga pengen ya ada semacam kayak Washington sama New York waktu itu ya sekian ratus tahun yang lalu, ketika pernah ibu kota Amerika Serikat itu di New York, kemudian diputuskan waktu itu pindahin sedikit 2,5 jam ke DC, ya kan bedanya cuma 2,5 jam. Akhirnya New York berkembang menjadi sebuah kota bisnis dan sebagainya kan, dan DC anteng menjadi ibu kota kan itu ya, kota pemerintahan. Nah, yang kayak gitu itu kan sudah diwacanakan oleh Presiden kedua, oleh Presiden Soeharto. Jadi beliau itu punya rencana untuk memindahkan ibu kota pemerintahan itu di Jonggol. Di Jonggol kan 28 km dari Jakarta. Itu kan kurang lebih sama dengan Kuala Lumpur. Ibu kotanya pindah ke Putrajaya, ke Ipoh. Itu kan jaraknya cuma sekitar 60 kilometeran ya kalau nggak salah, nanti cek lagi ya. Jadi itu kan sangat visible dan tidak mengubah apapun, tidak mengubah hutan menjadi kota, hanya memindahkan sebuah geseran aja, dan itu tentu saja pasti biayanya pun juga masuk dan orang juga nggak akan keberatan. Saya akan senang sekali. Ya kan? Iya, saya akan senang sekali kalau Presiden Jokowi ini mengikuti jejak, melanjutkan rencana dari Presiden Soeharto untuk memindahkan ibu kota pemerintahnya ke Jonggol. Karena itu kan udah lengkap sekali ya, misalnya kayak di situ tuh visibility study-nya udah lengkap, sehingga tinggal meneruskan aja. Asal namanya jangan Jonggol ya, ibu kota Indonesia Jonggol. Jadi Jongges, apalah gitu ya gitu kan, seperti itu. Lalu yang kedua, ada apa di balik kepentingan untuk pemindahan ibu kota ke sebuah tempat yang jauh sekali dan amat sangat sulit untuk dijangkau. Tapi sebelumnya kita jangan kemudian dihadapkan dengan konflik horizontal ya. Iya dong. Jadi kita ini mengkritisi bukan karena kita nggak suka Kalimantan, bukan tidak suka suku tertentu, tapi ini sebuah analisis yang sifatnya kritis. Loh, ya. Kita ini kan soalnya itu kayaknya senjata itu digunakan. Iya, kita ini justru kenapa kita memberikan kritik, memberikan suatu pandangan-pandangan yang out of the box, karena justru kita sangat sayang dengan Kalimantan, sangat sayang dengan Pulau Kalimantan, dan sangat sayang dengan saudara-saudara kita penduduk Kalimantan. Sebab kalau memang pemerintah itu punya goodwill untuk memberikan itikat baik kepada masyarakat Kalimantan yang jumlahnya sekitar 16 juta orang tersebut, maka bangunlah ibu kota atau kota-kota yang sudah ada di sana. Bangun Palangkaraya, bangun Pontianak, Banjarmasin.
ya, Balikpapan dibangun semuanya, Samarinda, pokoknya dibangun semuanya, Tarakan dibangun semuanya menjadi kota-kota yang setara lah dengan kota-kota besar yang ada di Jawa. Oh, iya. Nah, itu bukti bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan Itu kepada kayaknya program Indonesia. program 01 banget. 40 kota kan? 40 kota. Rata dari Sabang sampai Merauke. Dia bukan bangun 40 kota baru ya, tapi Bukan. revitalisasi Betul. kota-kota yang sudah ada. Revitalisasi dari kota kecil menjadi kota besar, Iya. kota besar menjadi kota modern, Iya. kota modern menjadi kota megapolitan, kota megapolitan menjadi kota ultra modern. Itu kan secara biaya juga tidak terlalu besar. Masing-masing kota juga punya APBD, masing-masing kota juga punya pendapatan daerah, PAD. Jadi biaya yang harus ditanggung oleh APBN itu untuk melakukan revitalisasi dan mengembangkan kota-kota yang sudah ada itu nggak terlalu besar, nggak seperti yang dilakukan. Kita bukan bilang bahwa IKN atau Penajam Pasir Utara itu hutan ya, karena saya juga sangat familiar. Yeah. Saya sering sekali ke sana dan ada beberapa usaha yang keluarga kami lakukan di sana, jadi sangat-sangat familiar. Yeah. Kebayang sering banget, jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa itu adalah sebuah hutan, cuma memang diubah. Dari bukan sebuah kota, tetapi kemudian diubah, benar-benar diratakan, lalu dibangunlah kota yang baru. Makanya biayanya amat sangat besar. Iya. Kalau lihat dari lanjutannya nih ceritanya, kita mau coba untuk mengulik lagi sebenarnya, apalagi ketika Presiden Jokowi ke Beijing ketemu sama Xi Jinping, kemudian mereka tanda tangan bersama One Belt One Road inisiatif kan. Artinya itu sebetulnya IKN itu adalah kelanjutan dari inisiatif One Belt One Road yang dilakukan oleh RRC, di mana sebelum IKN di tahun 2006 dan kemudian mulai dibangun itu yang ada di Johor Bahru, di mana waktu itu Perdana Menterinya Najib Razak kalau nggak salah ya, itu pun juga menjadi Perdana Menteri Malaysia yang dihukum, yang dipidana 12 tahun karena korupsi. Dan disitulah pemerintah RRC dengan pemerintah Malaysia membangun Forest City di Johor Bahru yang biayanya 3 kali lipat loh dari biaya IKN, 1.500 triliun waktu itu, yang sekarang mangkrak, udah menjadi kota hantu. Apa kotanya? Forest City. Forest City. Okay. Ya itu juga Forest City itu. Itu jauh dari Kuala Lumpur. Di Johor. Oh, di Johor Bahru, ya di Johor Bahru itu kan sebagian dari Johor Bahru. Setelah ketemu sama berat sama dipikul, ringan sama Xi Jinping gitu. Makanya itu, dan itu mangkrak loh setelah 8 tahun pembangunan, setelah 8 tahun yang direncanakan 20 tahun, itu 8 tahun mangkrak. 8 tahun itu cuma terbangun 15% dari 100% yang direncanakan. Bisa-bisa IKN mangkrak juga nih kalau saya lihat naga-naganya. Ini saya lihat ya dari jadi pembangunan Forest City di Malaysia itu biaya yang dibutuhkan itu $100 miliar atau sekitar 1.500 triliun, 3 kali lipat dari IKN. 1.600 sekarang. 1.600 triliun ya. 16.000 kan. Setelah 8 tahun utangnya jadi $200 miliar loh. Setelah dijalankan, jadi yang semula itu biayanya itu hanya $100 miliar, setelah 8 tahun biaya yang ditanggung utangnya 2 kali lipat, jadi $200 miliar. Kan itu berarti debt trap ya. Berarti kan sebuah debt trap. Benar-benar yang kelihatan sekali bahwa IKN ini adalah copycat dari Forest City, ya kan? Benar-benar yang copycat dari Forest City, membangun kota baru di sebuah pemukiman lahan baru sama sekali. Jadi kalau kita mau lihat masa depan dari IKN seperti apa ya, lihatlah Forest City aja. Kalau nggak mau ke sana, baca-baca aja. Jadi kita nanti kemungkinan besar akan ada debt trap ya. Akan ada debt trap. Jebakan hutang. Pasti. Dan akhirnya gimana? Mangkrak ini? Atau akhirnya Perdana Menteri Najib Razak dipenjara loh. Oke. Maksudnya ini mangkrak diserahkan kepada swasta, bayangkan bangun ibu kota diserahkan swasta, bahaya sekali kan? Persis sekali dengan Forest City waktu itu. Jadi Forest City itu Malaysia yang punya, tapi yang mengembangkan adalah pengembang dari China. Yang mengembang dari China, tapi utangnya ditanggung sama APBN Malaysia. Makanya waktu itu ketika APBNM, Anggaran Pendapatan dan Negara Malaysia. Ya, APBNM. Makanya waktu Perdana Menteri yang sangat fenomenal ya,
Dokter Mahathir Muhammad ya, beliau ketika menjabat yang kedua kali di usia 92 tahun beliau langsung hentikan, nggak mau lanjut dan nggak mau bayar utang. Nah itu bisa nggak tuh ya secara hukum ya, ketika pemerintahan yang lama itu tekan kontrak atau membuat kontrak dengan sesuatu yang rentan untuk memberikan hutang yang berlipat seperti Forest City ini kepada rakyat Malaysia, maka pemimpin yang baru itu bisa menganulir dari proyek tersebut. Dan bahasa pasarnya ngemplang utang. Ya nggak mau lanjut, kan bukan saya yang tanda tangan gitu. Kalau seandainya itu bisa, wow sekali ya. Asal yang jelas kalau kita potensi untuk debt trap itu ya di kereta cepat ya. Ya. Karena walaupun sudah berlangsung, sudah running, tetapi penghasilannya tidak sesuai dengan investasi. Ya kan seperti itu sebenarnya kalau kita lihat dari One Belt One Road Initiative yang udah berjalan dari benua Afrika sampai menyeberang ke Asia, itulah yang namanya One Belt One Road Initiative yang dibuat oleh RRC. Berapa banyak negara yang udah bankrupt gara-gara terperangkap oleh debt trap. Cuman yang sedihnya Dok, kalau misalnya Indonesia terperangkap, mungkin Indonesia satu-satunya negara besar yang terperangkap karena yang lain-lain kan kecil-kecil. Iya. Karena Afrika tuh yang terperangkap itu negara kecil, Angola dan kemudian Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu yang terperangkap tuh. Kesini Malaysia yang Forest City, lalu kemudian bisa dianulir perjanjian itu oleh Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Kemudian habis itu nih yang sekarang terjadi di Indonesia, yang besar kemungkinan kelihatannya, saya nggak ngerti nih presiden terpilih Pak Prabowo mau lanjutin apa enggak nih IKN. Tapi kalau lihat betapa tersengal-sengalnya pembangunan IKN yang sampai dengan hari ini itu 94 triliun itu masih menggunakan dana APBN yang direalokasi dari kementerian-kementerian dan tidak ada satupun investor yang sudah menggelontorkan dananya pun dari RRC sekalipun ya kan, ya boleh dibilang IKN ini adalah sebuah proyek gagal sebelum jadi gitu. Oh, gagal sebelum berkembang. Iya, gagal sebelum jadi. Jadi kayak semacam lagi bikin etalasenya aja, dan kita udah tahu bahwa daleman dari si IKN itu nggak bakalan bisa dari market aja udah gagal gitu ya. Iya, dari kan ini lagi kayak bikin etalasenya aja kan, bikin istananya. Kan jadi kita ini Dok ya bukan sekedar omon-omon, karena memang ada orang yang berpengaruh di kabinet Prabowo yang namanya Sudrajat Jiwandono ya, mantan gubernur BI ya, yang mengatakan bahwa program makan siang lebih penting daripada IKN, karena dia merasa makan siang janji Prabowo, IKN janjinya Jokowi. Kalau dua mau diterapkan, maka dua-duanya akan memakan uang sampai lebih dari 1.000 triliun. Iya kan 400 triliun tuh makan siang gratis per tahun loh, per tahun loh itu. Iya. Per tahun. Bayangkan. Dan itu dan Edi Suwandi Hamid tadi Rektor Universitas Widya Mataram di Jogja mengatakan itu nggak mungkin lah pokoknya katanya mau program makan siang itu. Jadi gimana kalau kita kaitkan IKN dan makan siang nih gimana Dok? Ya kayaknya dua-duanya juga bakalan terancam gagal ya. Tapi program makan siang gratis kayak rada berhasil deh. Karena kan sebenarnya Presiden terpilih Pak Prabowo ini kan nggak bilang, oh makan siang gratis akan saya laksanakan selama 5 tahun selama saya menjabat, kan enggak. Dia cuma bilang program unggulan adalah makan siang gratis yang diberikan kepada anak usia sekolah kan itu. Jadi mungkin aja bisa aja dia untuk memenuhi janjinya. Jadi pertama sudah dibatasi, dilimitasi anak usia sekolah. Anak usia sekolah kan. Lalu di sekolah lagi satu kali. Mungkin dia menunaikan janjinya dengan cara makan siang gratis kepada anak sekolah 1 bulan aja. Jadi kayak bulan November 2024 kan janji saya udah tertunaikan. Saya tidak menyatakan makan siang tiap hari buat seluruh rakyat Indonesia ya. Makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui kalau nggak salah waktu itu. Saya ingat tuh. Makan siang gratis untuk anak usia sekolah dari SD sampai SMA. Kemudian ditambah dengan ibu hamil dan menyusui. Nah itu jumlahnya kurang lebih kebutuhannya. Kalau dilakukan setiap hari itu 400 triliun per tahun. 450 triliun 400 iya pokoknya segitulah ya. Kalikan aja 5.
Masuk akal nggak? Tapi kalau itu adalah dalam rangka untuk menunaikan janji kampanye, saya rasa akan dilakukan tuh sama Pak Prabowo. Paling sebulan atau seminggu aja kan udah tunai. Sementara providernya, tengkulaknya atau apanya itu udah siap-siap tuh mencengkeram. Orang biasanya kan paling pinter tuh. Iyalah, kalau pasti. Ada proyek besar, ada mulai nih. Dulu EKTP dan lain sebagainya kan. Tapi ada dua kali uji coba ya yang disiarkan kan di media ya. Pertama itu di Tangerang di sebuah sekolah dasar yang ikonnya adalah Pak Erlangga Hartarto waktu itu. Dia ikut-ikutan makan siang gratis, tapi yang dikasih buat anak sekolah itu siomay. Siomay. Itu dianggap sebagai makan siang sehat gitu kan. Kemudian habis itu dilakukan di Papua. Aduh, saya miris banget ketika lihat video yang diuji cobakan di anak sekolah Papua itu. Kenapa? Saya miris sekali dengan piring yang disiapkan untuk mereka. Isinya itu nasi putih, kemudian ada semacam sayur gitu ya, kayaknya sayur singkong atau kangkung, kemudian ayam goreng. Dari nasi putihnya aja saya udah miris. Kenapa? Karena mereka nggak makan itu. Karena genetikanya, nutrigenomiknya, genetikanya orang Papua itu kan bukan pemakan nasi. Mereka baru mengerti makan nasi kan baru setelah diajarkan oleh orang Jawa, oleh para pebisnis pangan yang punya kepentingan bisnis di sana. Bayangin aja ya, satu karung beras di Papua itu harganya 1 juta. Satu karung tuh berarti 1 kintal ya, 1 juta, dan mereka dipaksa untuk mengubah budaya makan mereka. Dan itu bukan sekedar budaya, karena itu memaksakan terjadinya mutasi genetika terhadap metabolisme dari orang Papua. Akibatnya di kemudian hari apa tuh yang terjadi kalau kita paksakan menjadi sebuah program? Maka genetika mereka rusak. Kemudian nanti akan ada penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes akan meledak di sana, kolesterol akan meledak di sana dan sebagainya. Padahal masyarakat Papua itu punya bahan pangan yang sangat bagus sekali dari sisi kesehatan, yaitu sagu dan umbi-umbian. Selesai mereka sagunya malah dibabatin. Jadi ladang jagung. Hutan sagu mereka yang sagu itu adalah karbohidrat dengan indeks glikemik yang sangat rendah, cuma 40, seratnya tinggi. Sagu itu? Iya. Sagu itu sehat ya? Oh, sehat luar biasa. Jadi kalau karbohidrat itu kita melihatnya tuh skor kesehatannya tuh dari indeks glikemik. Semakin rendah indeks glikemik itu semakin sehat. Indeks glikemik, IG. Indeks glikemik, glycemic index itu untuk kita melihat tolok ukur karbohidrat yang bagus untuk kita makan. Nah, mereka itu orang Papua itu makanannya indeks glikemiknya rendah semua, mulai dari sagu sampai umbi-umbian. Nah, untuk apa mereka kemudian diubah untuk makan nasi putih yang indeks glikemiknya 100? Bukankah nanti genetika mereka akan rusak, terjadi mutasi genetik, dan kemudian mereka akan mudah sekali untuk terserang penyakit kardiometabolik, diabetes, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Itu yang saya miris tuh di situ. Jadi harusnya ada visibility study ya terhadap konsep makan siang gratis ini. Orang tuh mau apalagi nanti cateringnya sentralistik. Loh, makanya cateringnya sentralistik. Saya nggak kebayang makan siang gratis itu melampaui berapa jalur untuk sampai dimakan sama anak-anak. Itu bakterinya berapa banyak gitu loh. Itu saya ngeri. Iya. Karena membuat sistem pemberian makan yang matang itu, waduh, rigid sekali. Saya kan punya bisnis catering ya, jadi ngerti sekali jalur bagaimana kita bisa membuat supaya bakteri, tidak ada kontaminasi bakteri, kan itu sangat sulit. Bayangin aja seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, gimana dengan yang terpencil? Jadi saya kira ya ini program tidak masuk akal yang terpaksa dilaksanakan karena sudah terucapkan ya. Iya, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita bayangkan gimana itu si nasi dan teman-temannya itu bisa didistribusikan di anak-anak sekolah di Kepulauan Seribu aja. Nggak usah kita jauh-jauh sampai ke Kalimantan pelosok, sampai ke Sulawesi, Papua pelosok. Kita bagaimana itu distribusinya si catering itu? Padahal kalau kita misalnya kasih dia uang sekolah itu untuk menyediakan sendiri, dikorupsi juga nanti takutnya. Karena
udah kejadian kan di dalam bukan program makan siang gratis yang belum dilaksanakan ini, tapi pemberian makan tambahan di Posyandu yang sebetulnya budgetnya tuh 15.000 di lapangan itu cuma tinggal 3.000 atau sampai 2.000. Kebayang nggak itu makan 3.000 rupiah sampai 2.000 untuk ibu menyusui, untuk anak-anak balita itu mau dijadiin apa tuh kan? Jadi apa, bayangin dengan budget 15.000 loh. 15.000 dari Kementerian Keuangan jatuh sampai ke lapangan tinggal 3.000 sampai 2.000. Nah, orang Indonesia ini paling jagoan kalau korupsi itu. Jadi sama kayak ini kan jatahnya katanya 15.000 ya per piring. 15.000 itu jadi apa coba? Makan 15.000 itu nasi sama sayur doang loh. Iya. Di mana letak sehatnya? Jadi ini perlu dipikirkan baik-baik. Feasibility study-nya jelas. Untuk apa? Apalagi kalau mereka bilang programnya adalah untuk mengatasi stunting, udah salah banget. Stunting itu terjadi pada 1000 hari pertama janin terbentuk dalam rahim ibu, sampai disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Itulah stunting itu di situ, bukan pada anak sekolah. Anak sekolah kan yang mau diperbaiki mestinya status gizinya. Tapi kan nggak semua anak sekolah itu status gizinya buruk. Jadi harus dilakukan pemilihan, seleksi dulu. Saya khawatir nanti ada orang-orang yang, waduh ngapain gua makan, gua udah lebih sehat dari makanan yang disediakan. Iya, kan akhirnya mubazir kan. Iya. Apalagi kalau di kota-kota besar, di mana tidak mubazir, tiba-tiba jatahnya dikurangin uangnya dikorupsi. Ya sudahlah. Kita doakan aja ya, Prabowo memang mampu mensejahterakan Indonesia, katanya dalam 4 tahun rakyat Indonesia sejahtera ya. Kalau ini kita bicara soal bagaimana mensejahterakan orang, mensejahterakan itu linier ya dengan memberdayakan. Mensejahterakan itu linier dengan memberdayakan dan membangun, bukan memberi apa-apa gratis. Sebab kalau orang terbiasa diberikan gratis, orang terbiasa untuk tangannya itu menengadah, maka orang itu tidak akan berdaya, akan semakin mengalami bahasa kedokterannya itu rudimentasi, pengecilan dari organ-organ dan terutama cara berpikirnya, otaknya. Orang tidak distimulasi. Begitu yang diharapkan kan, nanti dikapitalisasi waktu pemilu kan. Jadi kayak makan siang gratis malah mempertinggi potensi untuk kerusakan metabolik dan akhirnya otaknya menjadi mengecil karena terus-menerus disuplai dengan segala yang gratis. Akhirnya bukan berdaya, malah jauh dari berdaya dan akhirnya jauh sekali dari konsep untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat. Itu ya out of the box-nya tuh itu. Jadi sebenarnya mau kemana sih makan siang gratis itu? Saya kayaknya akan senang sekali kalau ditanya bagaimana konsep makan siang gratis yang terbaik bagi anak sekolah, saya gitu ya. Yang pertama adalah harus diseleksi dulu anak mana yang perlu diberikan suplai makan siang gratis. Tentu saja anak-anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya rendah, miskin, yang memang mereka itu berkategori tidak mampu untuk memprovide makanan. Ngapain kita kasih makan siang gratis kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas, mampu? Alih-alih mereka makan, bekal mereka yang dari orang tua mereka, dari mamanya mereka dari rumah aja jauh lebih enak daripada dari makan siang gratis yang di serve di sekolah kan gitu. Terus kemudian ketika Presiden terpilih Pak Prabowo sempat ke RRC ya, ke Beijing kalau nggak salah, sempat berkunjung kan ke sekolah, salah satu sekolah, dan beliau tuh amazed gitu. Wah, kayak gini yang saya mau gitu. Karena nggak sesederhana seperti itu. Mereka program satu komandonya jalan banget, dan kesejahteraan di sana jauh lebih tinggi daripada di sini. Kan komandonya satu, kita nggak bisa begitu kan. Jadi itu harus benar-benar dievaluasi mengenai pertama adalah tujuannya itu seperti apa. Tujuannya sebenarnya apa sih? Kasih makan yang gratis itu tujuannya apa? Nggak jelas kan tujuannya. Kalau tujuannya meningkatkan gizi anak Indonesia? Nggak kayak gitu, nggak dengan cara seperti itu kan. Makan siang gratis itu hanya memberikan satu kali makan dan belum tentu sehat juga, ya kan? Seperti yang tadi saya berikan. Saya berikan contoh itu, masa dikasih siomay? Barangkali dia hanya sekedar ingin membuktikan bahwa nggak benar peribahasa dalam bidang politik no freelance itu, ada makan siang gratis. Kalau out of the box itu ya. Iya, kalau kita kan selalu bilang no freelance. Nah, benar, ini ada makan siang gratis. Mungkin ternyata, itu ya mau dia buktikan bahwa
Gak benar itu kata-kata Refli Harun sebentar-bentar bilang no freelance dalam politik. Ini bisa ini. Kalau misalnya ini memang tujuannya untuk 2030 Indonesia hancur tuh pas banget tuh sebenarnya. Kasih aja masyarakat terus gratis segala macam yang gratis. Lama-lama boncos. Jadi makan siang gratis yang saya sih mengkhawatirkan program apapun yang uangnya banyak sampai triliunan. Iya. EKTP biasanya sudah mulai ada tangan-tangan bawah yang mulai ngincar-ngincar proyeknya ya, dan celakanya itu biasanya di lingkar kekuasaan sendiri itu. Itu dia. Proyek yang beginian biasanya akan mereka kuasai itu. Pasti, dan akan sangat-sangat mereka setujui. Pokoknya ketok palu setuju. Apalagi uangnya ada, proyeknya ada, udah mulai nanti ada providernya minta geret ya kan. Kalkulatornya ada jalan nih, berapa fee-nya nih? Satu titik berapa fee-nya nih? Makan siang gratis tuh distribusinya berapa titik tuh? Saya khawatir gitu. Nah, dalam konteks ini ya saya setuju tuh kata-kata Luhut ya kan. Untuk baru kali ini saya setuju dengan Luhut ya. Bahwa orang-orang toksik itu nggak boleh masuk dalam pemerintah. Setuju berat. Cuman masalahnya yang tidak toksik itu berapa orang tinggal di Indonesia ini pejabat publik ya yang tidak toksik. Tapi sebelumnya Dok, toksik itu apa sih kalau kita lihat dari perspektif kedokteran itu? Apa toxic gitu? Toxic itu adjektif ya. Jadi toxic kan sebenarnya maunya dia tuh toxic person ya. Nah, toxic person itu kan gampang aja sih sebenarnya. Kalau kita mau pakai ukuran apa? Kalau saya ukurannya akhlak kan gitu ya. Orang yang toksik adalah orang yang tidak berakhlak. Kan? Orang yang tidak bisa menjaga imannya. Ini tanyakan Erick Thohir tuh. BUMN tuh akhlak semua itu. Akhlak mulia. Saking akhlaknya foto dia di mana-mana. Termasuk di ATM segala. Orang yang toksik adalah orang yang tidak punya akhlak, ya kan? Orang yang toksik, orang yang suka korupsi kayak gitu ya. Kan tidak berakhlak tuh manifestasinya kemana-mana kan? Yang dia senang banget. Tapi secara literal toksik itu beracun. Toksin, ya. Kata bendanya toksin. Toksik itu adjektif kan, kata sifatnya. Jadi toksin maksudnya itu adalah racun. Tokso itu racun. Ya. Jadi toxic person adalah orang-orang yang beracun. Maksudnya beracun tuh orang-orang yang akan meracuni lingkungannya tahu kita gitu racun, kan. Dasar dia racun. Bukan racun dalam pengertian ular berbisa, tapi racun itu adalah memberikan pengaruh negatif pada lingkungannya kan, toksik itu. Kayak saya minggu lalu bilang kan, sebenarnya kata-kata kalimat Pak Luhut tuh benar banget, tetapi dipotong. Karena Pak Luhut tuh kayaknya bilangnya gini deh. Pesan kepada Pak Prabowo, jangan apa tuh namanya, jangan rekrut orang toksik di pemerintahan Anda, karena seperti Jokowi kemarin, karena pemerintah sudah terlalu banyak orang toksik, jadi jangan nambah lagi toksik, nanti hipertoksisitas nanti beracun semua nih seluruh negara. Jadi saya baru kali ini ya kita setuju sama kata-kata beliau. Cuma saya khawatir kalau misalnya kriteria jangan orang toksik itu dia nggak bisa lagi cari pejabat publik yang berasal dari partai politik jangan-jangan ya. Karena semua udah keracunan ya. Ya kan. Kita pembuktian terbalik ya kan. Bukan keracunan, terkontaminasi ya. Gitu, karena racunnya cuma satu, yang lainnya terkontaminated. Jadi kalau misalnya ada yang marah, kita tinggal bilang, coba tunjuk tangan di antara kalian orang-orang partai politik mana yang kalian tidak toksik, yang tidak terkontaminasi oleh racun. Apa racun korupsi ya kan? Racun vested konflik of interest ya kan, racun menyalahgunakan jabatan ya kan, kira-kira mana coba? Nah kalau kalian mengatakan bahwa kalian tidak terkontaminasi, bahwa nggak benar kata Luhut itu, tapi bisa-bisa semua pejabat publik itu toksik semua itu. Kalau ini saya nggak seksis ya. Satu tuh tadi orang yang toksik adalah orang yang tidak punya akhlak, kalau tidak mampu menjaga akhlaknya. Kedua adalah yang terkontaminasi dengan 3T. Masalahnya 3T itu seksis ya, harta, tahta, wanita. Nah kalau pejabatnya perempuan jadi gimana? Harta, tahta, dan tuyul. Harta, tahta, tuyul. Jadi 3T itu adalah manifestasi dari terkontaminasinya orang menjadi toxic person kan gitu. Nanti ada lagi kan perilaku seperti apa? Harta, tahta, hewan melata ya kan. Kita kan hewan melata kan.
vertebrata kan, bertulang belakang gitu kan. Karena tuyul itu masuk harta ya, jadi Iya, harta tahta, iya, harta. gitulah gitu. Itu Gitu. sebenarnya indikatornya. Jadi ya silakan para pejabat publik itu melakukan survei. Apakah Anda harta itu artinya means korupsi, ya kan? Tahta itu Anda mengambil jabatan itu dengan cara-cara yang tidak berakhlak, misalnya. Ya gitu-gitulah ya. Kemudian Anda gitu kan, hewan melatanya bagaimana nih gitu kan, seperti itu. Jadi lihat deh manifestasi dari itu. Nggak akan ada yang lulus dari survei tersebut. Oke, Dok. Tadi kalau IKN, dokter kan udah bilang itu nggak akan lanjut nih barangnya kan. Kayak Forest City. Kayak Forest City, gampang aja, yang paling deket lah. Kalau makan ya terrealisasi tapi pasti tidak full ya kan. Ya mungkin sebulan 2 bulan kali sampai orang lupa. Janganlah pokoknya. Pokoknya sampai orang bisa dilupakan. Iya, ya sampai orang lupa. Iya kan, bisa program bisa dilupakan. Nah kalau rekrutmen orang toksik ini, jangan rekrutmen pemerintah, ini gimana menurut dokter ininya? Pandangannya? Kan ada gini, toksin itu kan suatu racun. Iya. Yang disebarkan oleh sesuatu gitu kan, suatu entitas, apakah itu manusia dan sebagainya. Nah, kemudian masalahnya yang keracunan itu bukan kan racun bersifat meracuni dan ada objek yang keracunan. Nah, masalahnya yang keracunan kan ada 2 nih kalau kita lihat ya. Yang keracunan satu adalah pejabat-pejabat sekitarnya udah terjadi kontaminasi, lalu rakyat pun juga keracunan. Nah, ini yang repot ini. Dimana kita akan memilih calon yang tidak mengalami keracunan itu. Ya sebenarnya sih kalau pakai indikator yang tadi saya bilang, akhlak gitu ya, sebetulnya masih jauh lebih banyak orang Indonesia. Dari 278 juta rakyat Indonesia tuh jauh lebih banyak yang berakhlak mulia. Tapi umumnya mereka tidak punya akses kepada kekuasaan. Nah, masalahnya di situ. Begitu sudah punya akses kekuasaan, akhlaknya udah turun. Kayak yang dibilang sama jadinya. Profesor Mahfud kan. Kalau gimana Prof Mahfud bilang kalau deket sama istana atau masuk ke istana apa tuh? Jadi iblis. Orang baik pun, malaikat pun bisa jadi iblis. Malaikat pun bisa jadi iblis. Jadi berarti pusat toksinnya dari mana tuh? Iya. Jadi sebenarnya Luhut keliru dalam konteks itu. Karena dia bilang jangan merekrut orang toksik, ya kan? Yeah. Padahal toksifikasi, proses pentoksikan itu ada di istana. Intoksifikasinya. Iya, ada di kabinet kan gitu. Jadi justru kalau orang toksik masuk tambah toksik pantisnya. Orang yang tidak toksik masuk ya toksik juga, keracunan juga. Karena kontaminasinya kuat itu kan. Berarti benar, seharusnya memang benar tuh istana dibangun di IKN ya. Siapapun juga yang masuk ke istana sebagai pejabat yang ada di istana, mulai dari yang pucuk pimpinan sampai yang di level berikutnya, itu memang harus dikunci di IKN ya. Oh, biar nggak kemana-mana. Iya, kemudian DPR juga ya. Harusnya kan, karena kan itu pusat toksiknya ada di situ ya. Jadi biar mereka untuk detoksifikasi mereka sana ke IKN, dilarang terbang kemana-mana. Di IKN aja. Didetoksifikasi dulu, pemurnian, karena hawa di hutan yang katanya kan nanti kotanya itu akan menjadi kota hutan begitu kan. Nanti terjadi detoksifikasi. Nah, kemudian ya sudah, mau terus di situ apa mau balik lagi ke Jakarta, mau mengubah rencana dari Jakarta pindah ke IKN, balik lagi. Saya rasa nanti sekian tahun lagi balik lagi tuh peraturan. Ya, jadi saya kira nggak sekian tahun nih, tahun depan udah balik kayaknya ya. Jadi seremonialnya 2024 dipaksa oleh Presiden Jokowi ya. Biar dia maunya dikenang orang ya. Dikenang orang sebagai presiden yang bikin masalah ya. Karena saya yakin bahkan not even beliau ya, pasti itu dapat kayak apa semacam, nggak ada tuh kepikiran beliau tuh bikin ibu kota di IKN tuh nggak ada. Saya yakin banget itu adalah pikiran orang atau pikiran pihak lain yang benar-benar didoktrinasikan, yang membuat kayak beliau tuh, wow nanti akan jadi legasi saya ya, ya udah saya bikin lah gitu. Wow nanti akan jadi legasi saya. Tuh. Suaranya muncul jadinya. Jadi legacy ya memang betul. Jadi legacy itu bukan aspek-aspek fisik, karena aspek-aspek fisik itu mudah sekali hancur dan mudah sekali mangkrak.
Legacy itu adalah bagaimana bisa membangun manusia Indonesia itu menjadi manusia Indonesia yang berakhlakul karimah. Itu legacy terbesar dari pemimpin negara ini. Dengan apa? Dengan memberikan contoh dari dirinya sendiri. Orang yang punya akhlakul karimah itu pasti orang yang jujur. Kan punya 4 sifat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kan. Jujur. Ya. Cerdas, kan, sidik, cerdas, fatona, ya kan, amanah, tablik. terpercaya, tablik itu mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran dan tablik, gagasan. amanah, sidik, fatona. Ya. Tablik, amanah, sidik, fatona. Nah, itu yang diteladankan oleh pemimpin sehingga menghasilkan rakyat yang berakhlakul karimah. Nah, dari situlah legacy itu muncul sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dibangun itu benar-benar berlandaskan kepada asas kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Itulah legacy yang akan dikenang nggak cuma ratusan tahun. Ada sebuah pemimpin besar di suatu ketika di Indonesia 1000 tahun yang lalu, wah itu akan jadi cerita legenda yang luar biasa, ya kan? Jadi dok, kalau dilakukan pembulatan ya, kita kan bicara 3 hal ini, IKN, makan siang dan toksik. Apa benang merah yang bisa dokter ambil ya, dibawa ke luar box? Out of the box-nya itu sebenarnya kan gini loh. Jadi dari situ kan kita ngelihat ruinnya. Jadi rancu sekali gitu. Pemikiran dari kepala negara kita ini rancu sekali. Sampai kita nggak ngerti apa lagi apa sih yang ada di kepalanya beliau itu, apa sih yang diinginkan oleh beliau, kenapa semua yang diinginkan itu menjadi rusak hancur, nggak ada yang benar-benar menghasilkan sesuatu yang itu membuat masyarakat atau rakyat itu benar-benar menjadi maju dan berdaya serta berkembang sampai 10 tahun. Kita semua sibuk sekali dengan berbagai macam isu, termasuk yang terakhir IKN, kemudian isu kampanye makan siang gratis. Lalu kemudian ada seorang pejabat yang mengatakan bahwa pejabat sebaiknya jangan toksik ya. Itu benang merahnya kan jelas ya. Ada sebuah disharmoni. Ada sebuah disorder, ya, ada sebuah damage yang ada pada pucuk pimpinan para pejabat petinggi negara ini yang kemudian membuat rakyatnya itu menjadi bingung dan tidak tentu arah. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena kalau mengikuti patomekanisme dari sebuah penyakit yang ada dalam tubuh, itu orang itu sebelum sakit kan dia mengalami depletion, ya, kemudian dia mengalami dysfunction, tidak berfungsi, kemudian orang mengalami disorder, akhirnya damage. Sama dengan negara ini, kita ini ada di mana depletion udah, kita nggak mampu, kita sudah semakin tahun semakin banyak hutang, itu artinya depletion, dysfunction. Kita lihat kan sekian tahun, 10 tahun, terutama di pemerintahan yang kedua, menteri-menteri itu pada gabut gitu kan. Kayaknya menteri itu cuma main KU, terus main PUPR, sama main BUMN ya, sama menteri segala urusan gitu kan ya. Sementara menteri-menteri yang lain tuh pada ngapain sih? Kita nggak pernah tahu kan kiprahnya. Semua kayak apa namanya, pembukaan ini, peresmian itu kan presiden semua tuh. Iya. Terus menterinya pada ngapain ya? Kita nggak tahu. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah negara yang mengalami dysfunction menuju kepada disorder. Satu menteri melakukan pekerjaan yang bukan tupoksinya. Nah, pejabat di bawahnya juga ikut-ikutan. Kayak waktu awal ya, bukan menteri pertanian ditunjuk untuk bikin food estate, malah menteri pertahanan. Nah, ini menunjukkan disorder di situ kan. Disorder. Akhirnya setelah disorder. Tapi saya kira tidak salah itu. Kan Menhan itu kan menteri pertahanan. Bukan, Menhan itu Menteri Ketahanan Pangan. Menhan, disingkat Menhan.
Jadi Menhan itu Menteri Ketahanan Pangan, makanya dia food estate tuh. Sebenarnya dulu waktu di September 2020 itu ketika food estate itu dikoordinasikan oleh Menhan itu, di situ saya merasionalisasi diri gitu. Oh ya, pertahanan yang terbaik dari sebuah negara itu kan pangannya gitu. Tapi kan ternyata di balik itu semua ada sebuah cerita-cerita yang akhirnya menjadikan food estate itu mangkrak kan. Jadi ya memang tupoksinya tidak pas gitu kan. Jadi itulah disorder. Abis itu ya damage. Ini kalau diterus-teruskan ya negara ini akan damage kan? Akan damage. Kalau damage, bagaimana nih rakyat kita? Bagaimana rakyat kita? Jadi kalau dari 3 hal tersebut, misalnya kita bilang IKN udah pasti nggak lanjut, ya kan? Iya, kan dia kita udah. ini bukan karena sentimen ya? Enggak, kan jelas. Realistis kan? Iya. Kemudian makan siang gratis. tidak kafah. Kita pakai tidak kafah Tidak aja. kafah. Jadi janjinya itu Tidak gimana? Iya, tidak paripurna. Tidak paripurna. Tidak ya kan? paripurna. Gitu. Kemudian orang toksik kalau misalnya tidak bisa direkrut, maka gagal tuh bagi-bagi jabatannya ya kan? Saya takut nangis semua yang jadi partai pendukungnya kan? Saya takut mau nanya gini, Pak, toxic person itu apakah yang dimaksud adalah orang yang tidak berakhlak? Nanti saya gini, apa lu akhlak? Akhlak tuh hanya ada di BUMN, hanya di Erick Thohir aja. Apa tuh akhlak? Akhlak itu apa? Itu antisipatif. Apa tuh? Apa itu akhlak? Coba kita lihat cari kepanjangan akhlak. Ini ya versusnya kan, toxic person. Setiap menteri kan jadi tuh. Iya. Akhlak adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Luar biasa. Ya 4 itu amanah, sidik, fatonah, tablik. Iya. Means orang yang berakhlak mulia. Itu kan versus lawan dari toxic person. Jadi kalau memang presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menjadikan kabinetnya itu adalah orang-orang yang non toksik, carilah orang-orang yang berakhlak mulia. Yang amanah, sidik, tablik, fatonah. Iya, nggak ngerti ini utopia atau cuma mimpi, tapi ya seperti itulah seharusnya. Kan sederhananya gini. Kalau misalnya kita percaya bahwa Prabowo ini presiden yang memang ingin mensejahterakan rakyat, dari awal kita udah tahu dari cara dia merekrut menteri kan? Ya. Kalau menteri-menteri toksik dia rekrut, ya udah ketahuan. Udah ketahuan. Itu nggak akan kemana-mana. Satu aja dari 40 menteri yang bakal direkrut itu adalah toxic person. Yang tadi kita udah bilang indikator-indikatornya toksik lah semuanya. Kayak kurang lebih sama dengan Pak Mahfud bilang, kalau di istana itu malaikat aja jadi iblis, itu kan karena malaikatnya udah terkontaminasi dengan toksin yang ada di sana. Bayangkan. Sehingga menjadi iblis. Walaupun malaikat lurus-lurus aja itu. Ya kan. Tapi ini malaikat-malaikatan berarti kan? Tapi kasih tahu malaikat jangan masuk istana ya. Di situ banyak toksinnya nanti. Tergantung nanti istana mana katanya kan. Ngebet menang giliran kalah nggak terima. Siapa ini ngebet menang giliran? Anda salah, kita nggak ngebet menang, kita memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil. Yang menang siapa itu kita serahkan ya. Kemudian saya selalu bilang ini para buzzer ndak mau ikutan makan bubur program stunting yang buat keracunan puluhan anak balita. Harusnya uji coba bubur stunting buat para buzzer dulu biar mereka yang keracunan. Gerombolan kader merasa paling cerdas, giliran ikut pemilu selalu keok. Nggak jelas maksudnya. Nggak jelas. Saya kalau nggak pernah ikut pemilu saya, ya kan? Kalau mendukung kemarin kebetulan calon yang didukung kalah. Tapi 2014 calon yang didukung menang. Biasa aja lah kalau menang tahun dalam 2004 pemilu. Calon yang didukung menang. Tapi kan kita tidak menjadi bagian dari hura-hura itu. Apa artinya menang kalau nanti Anda menangis belakangan? Makanya. Apa artinya menang kalau Anda kemudian masuk neraka? Nanti dibilang lagi sok bener sih. Enggak menangis sok. aja deh, menangis aja deh. Enggak juga, tapi itu perlu kan saling. Kenapa kita nggak boleh saling ingat mengingatkan kan? Harus. Kita harus saling mengingatkan, ya kan? Apakah kemudian kita dapat jaminan masuk? Enggak juga, karena itu paling tidak kita memberikan investasi amal, yaitu mengingatkan, saling ingat mengingatkan kan? Saling ingat mengingatkan itu kewajiban bagi kaum beragama. Iya.
Ada komentar yang menarik. Bentar, saya tadi kan dari bawah, lebih baik dari atas saja ya. Jakarta Timur hadir dari FB langsung ke sini, Makassar hadir, Doktif. Doktif rupanya ya. Nickname di sosmed. Oke, sebaik-baiknya seorang anak pasti lebih baik orang tuanya. Apa maksudnya? Assalamualaikum RH dan dokter. Waalaikumsalam. Looking forward to out of the box discussions, ya kan? Oke. But most of all, I'm interested to know the latest itu ya. Mungkin the latest ya mungkin ya. The latest about your new capital in Kalimantan ya, Borneo ya. Oke. Allahu Akbar, Maha Besar Allah telah memberi kesempurnaan kepada Dr. Tifa. Apa maksudnya ini? Ini agak seksis ini ya. Mantap, keduanya idola saya. Wah, luar biasa. Kalau Anda mengidolakan saya, Anda betul-betul berada dalam kesesatan, ya kan? Karena orang yang harus diidolakan itu harus orang yang sempurna dan tidak ada kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagumi boleh tapi jangan mengidolakan. Tapi kalau Rasulullah Anda boleh mengidolakan. Jadi hanya Rasulullah yang pantas diidolakan, yang lainnya nggak pantas, ya kan? Gitu. Kalau jadi fans bolehlah, ya kan? Tapi idol kan beda sama fans ya, gitu. Berkumpul lagi pendukung barisan sakit hati. Apa nih Fauzan Fikal nih nggak maju-maju ini ya? Maju-maju. Ini kayaknya yang perlu makan siang kayak begini nih kayaknya. Iya. Untuk meningkatkan status gizi otak. Iya, manusia yang nggak pernah sadarnya. Ya ini juga nih Fauzan Fikal juga maksudnya. Putra putri terbaik Indonesia, rezim diktator wajib lengserkan. Prabowo Sumbinganto, maksudnya nggak ngerti. Nggak ngerti. Harusnya kalian minum obat supaya kalian sadar. Mahal masih Fauzan Fikal lagi. Oh masih Fauzan Fikal lagi. Aduh, itu toksik itu. Toksik. Keracunan dia. Ini kita hide dulu ya biar dia tidak mengganggu. Keracunan sembako kemarin. Iya, nanti kalau kebanyakan Fauzan ini nanti kita pas kebaca dia dia lagi dia lagi. Soalnya dari sampai bawah dia lagi. Padahal kita mau cari yang kira-kira oke lah ya. Kan dia mau dapat Rp500 itu sekali klik kan katanya. Makanya banyak-banyakin itu. Oke. Saya baru tahu loh kalau satu klik buzzer itu Rp500 loh. Gitu ya? Iya. Dari mana informasinya? Jadi dia komen. Jadi dia kan dikasih kan satu kalimat. Iya. Langsung dia masuk komen. Iya. Kemudian nanti dia SS. Iya. Kasih ke bohirnya. Oke. Per kalimat yang dia itu tuh dia dapat Rp500. Oh. Dulu tuh 10.000 loh, 10.000, mulai jadi 10.000, jadi 5.000, sekarang jadi Rp500. Oke, luar biasa ya. Kasihan sekali kalian ngasih makan anak istri dengan uangnya seperti itu, nggak halal dan nggak barokah. Berhentilah jadi buzzer. Iya. Sedih Kalau banget. bazar nggak apa-apa, berarti ada jualan tuh di bazar tuh, jangan jadi bazar. Bazar, ya, tapi Bazar jangan boleh. jadi bazar. Negara dipompin bejat, seluruhnya ikut bejat. Saya bacain aja dia bilang dipompin. Saking semangatnya tuh. Jokowi turunkan secepatnya agar Indonesia segera merdeka. Ayo pendukung 02 angkat kaki bikin negara baru di IKN. Maksudnya apa nih? Nah ini ya forestnya. Oke. Forest City di Johor Bahru masih dekat Singapura, mungkin masih mending. Kalau IKN di ujung Berong. Apa maksudnya enggak ini? Ini orang Melayu nih ya. Yang jelasnya IKN diambil alih 9 Naga jika mangkrak. Mungkin juga jadi kota mereka. Iya. Makanya kata almarhum Rizal Ramli itu dibilang tadi Beijing ya, New Beijing dia bilang kan. Gitu. New Peking ya. Berapa repeli tapi pakai P. Orang Sunda. Yeah. Bravo. Satu karung beras paling besar di pasaran 50 kg ya kan. Itu di mana? Saya tadi bilang di Papua. Enggak, dibilang 50 kg. Oh, 50 Satu kg. karung itu paling ya. 50 kg. Satu karung itu 50 kg. Ini yang saya maksud 1 kuintal ya. Di sana tuh 1 juta loh. 1 kuintal itu berarti berapa? 1000 kilo. Iya. Oke. Itu 1 juta loh. 1.000 kilo ya wajar 1 juta. Hah? Saya nggak ngerti sih harga beras. Gitu. Coba dikali. Anak-anak makanan catering sekolah saja suka nggak mau makan, lebih suka makanan bontot dari rumah. Bawa bekal itu sangat sehat. Ipoh is a city in the state or province. Ya. Ipoh itu apa ya? Ipoh. Yang negara tadi ya? bagian di dalam Putrajaya. Putrajaya, ibu kota baru Malaysia itu ada di negara bagian Ipoh. Oh, di Ipoh. Oke.
Daripada dimakan sama koruptor lebih baik dimakan rakyat. Ya ini bukan nggak bisa begitu, justru providingnya itu koruptor. Yang makan rakyat iya ya kan, tapi yang nyampe ke rakyat berapa? Maksudnya itu adalah bahwa APBN itu harusnya dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksudnya boleh, itu bukan iya. untuk makan siang. Kalau untuk makan siang sih dimakan para koruptor juga. Suatu ada yang bilang 1 kuintal 100 kilogram. Dasar bukan tukang beras ya. 100 kilogram. 100 kilogram. Kalau 100, makanya dia bilang kalau 1 juta 1 kuintal 100 kilogram. Iya, 100 kilogram 1 juta itu baru mahal. Berarti satu kilonya 100.000. Iya. Mahal sekali kan? Kasihan sekali kan? Cerdas dulu baru komentar. Sekali komentar memperjuangkan makan gratis. Untuk apa mau berapa tahun makan gratis seumur hidup negara jugruk? Maksudnya apa? Nggak jelas ini. Saking itunya, saking gedeknya gitu. Oke dok, silakan komentari secara umum dan closing statement ya. Ya, intinya sebenarnya ini adalah sebuah momentum di mana seharusnya negara ini dipimpin seharusnya oleh seorang pemimpin yang 4 itu ya, menunjukkan 4 itu. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa dipercaya, pegang amanah, pemimpin yang cerdas, dan pemimpin yang mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasannya itu dengan baik sehingga masyarakat itu akan terberdayakan, akan terinspirasi, dan insya Allah pemimpin yang berakhlakul karimah akan membawa rakyat Indonesia menjadi rakyat yang berakhlakul karimah juga. Dan itulah fondasi dasar bagaimana kita bisa membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan beradab di masa mendatang. Tapi sebaliknya, kalau yang terjadi adalah pemimpin beserta dengan kabinetnya itu berisi orang-orang yang jauh sekali dari akhlakul karimah, maka kita bisa lihat di masa mendatang Indonesia akan terancam dalam kehancuran. Oke. Itu Ya, kan? saudara sekalian, saya kira masih koma ternyata. Titik. Sudah titik ya. Ya, saudara sekalian itu out of the box ya. Jadi kita hari ini kita state bahwa out of the box karena kemarin kita berpikir mau siaran langsung atau enggak ya kan. Nah, jadi kita tetapkan siaran langsung pukul 19.30 ya, kira-kira 1 jam ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti komentarin terus ya videonya. Tema apa saja yang barangkali menarik bagi kawan-kawan semua, bagi sobat era sekalian, dan kita akan bahas dengan Dr. Tiva ya. Kenapa dengan dokter? Dokter ini biasanya sehat. Cara pandangnya tidak sakit hati ya kan. Kalau nanti saya undang yang lain dibilang barisan sakit hati ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai gini nggak?